Chelsea Aura Brilliance, NIM 208055404. Saya Anissa Septianingrum, NIM 2008050540006. Saya Sakinatul Afidah, NIM 280554022. Saya Ainur Rahma Asfianti, NIM 20080554042. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Sakti Aliana Putri, NIM 20080554044. Nama saya Putri Albersalda, NIM 20080554052. Materi pertama yang akan kita bahas adalah konsep pendidikan karakter. Sebelum membahas tentang konsep pendidikan karakter, sekarang coba perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Gambar-gambar ini menunjukkan beberapa kenakalan remaja yang terjadi di Indonesia, mulai dari bullying, narkoba, tawuran pelajar, dan yang terakhir, pelajar yang bolos sekolah. Dari beberapa contoh kenakalan remaja tersebut, maka penting bagi kita mempelajari tentang pendidikan karakter sejak dini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas. Karakter adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Nah, kata karakter ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu to mark, yang artinya menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Sehingga di sini orang yang tidak jujur, kejam, rakus, serta perilakunya jelek dikatakan orang yang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut sebagai orang yang memiliki karakter mulia. Selanjutnya, kita akan mempelajari 3 komponen karakter yang baik. Menurut Tikona, ada 3 komponen karakter yang baik. Yang pertama adalah pengetahuan tentang moral atau moral knowing. Nah, dalam moral knowing ini ada 6 hal yang dijadikan sebagai tujuan diajarkannya pendidikan moral, yaitu kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, penerimaan perspektif, alasan tentang moral, pengambilan keputusan, dan pemahaman diri. Kemudian komponen yang kedua adalah perasaan tentang moral atau moral feeling. Dalam moral feeling ini terdapat 6 aspek yang diharapkan dapat dicapai seseorang untuk menjadi manusia yang berkarakter. Yang pertama adalah kesadaran, lalu harga diri, empati, menyukai kebaikan, kontrol diri, dan kerendahan hati. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan bermoral atau moral action. Nah, moral action ini merupakan hasil gabungan dari 2 komponen karakter sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Nah, selanjutnya ada tujuan pendidikan karakter menurut Ramli. Jadi tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Nah, berikut ini dijelaskan tentang hakikat pendidikan karakter di Indonesia.
Hakikat pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri dalam rangka membina kepribadian generasi muda. Berdasarkan Grand Design yang dikembangkan Kemendiknas pada tahun 2010, secara psikologis dan sosial kultural, pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia, yaitu kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik dalam konteks interaksi sosial kultural, yaitu dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat yang berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam olah hati, olah pikir, olah raga, olah rasa, dan karsa. Nah, secara diagramatik dapat digambarkan seperti gambar berikut ini. B. Nilai-nilai karakter. Butir-butir nilai yang dikelompokkan menjadi 5 nilai utama, yaitu: yang pertama, nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan, yaitu religius, pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan ajaran agamanya. Yang kedua, nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri. A. Jujur, yaitu menjadikan dirinya agar dapat dipercaya orang lain. B. Bertanggung jawab, yaitu selalu melaksanakan tugas dan kewajiban. C. Bergaya hidup sehat, yaitu menerapkan kebiasaan yang baik untuk menciptakan hidup yang sehat. D. Disiplin, yaitu perilaku tertib dan patuh pada ketentuan dan perubahan. E. Kerja keras, yaitu perilaku sungguh-sungguh dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. F. Percaya diri, yaitu sikap yakin akan kemampuan diri sendiri. G. Mandiri, yaitu perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain. 3. Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama. A. Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, yaitu sikap tahu tentang hak kita atau orang lain dan melaksanakan kewajiban diri sendiri atau orang lain. B. Patuh pada aturan-aturan sosial, yaitu sikap menurut atau taat peraturan. C. Menghargai karya dan prestasi orang lain, yaitu mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. D. Santun, yaitu sifat halus dan baik dalam bahasa dan perilakunya. E. Demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai bahwa hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain itu sama. 4. Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan, yaitu sikap peduli sosial yang selalu berupaya mencegah kerusakan lingkungan alam sekitar. 5. Nilai kebangsaan. A. Nasionalis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan dan kepedulian kepada bangsa. B. Menghargai keberagaman, yaitu sikap saling menghormati berbagai macam perbedaan.
Jangan ngantuk ya teman-teman. Selanjutnya kami akan membahas tahapan pengembangan karakter. Apa sih pengembangan karakter itu? Pengembangan karakter adalah keterkaitan antara komponen karakter yang mengandung nilai-nilai perilaku dengan sikap atau emosi yang kuat untuk melaksanakannya. Selanjutnya, terdapat 3 desain pendidikan karakter. Yang pertama, desain berbasis kelas. Desain ini berbasis pada relasi guru sebagai pendidik dan siswa sebagai pembelajar. Yang kedua, desain berbasis kultur sekolah. Desain ini membangun kultur sekolah yang mampu membentuk karakter anak didik dengan bantuan peranata sosial sekolah. Dan yang ketiga adalah desain berbasis komunitas. Desain ini menunjukkan bahwa komunitas sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat. Yuk teman-teman, mari kita lihat alur pikir pembangunan karakter bangsa. Berdasarkan bagan tersebut, pendidikan merupakan salah satu strategi dasar dari pembangunan karakter bangsa. Strategi tersebut mencakup sosialisasi atau penyadaran, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerjasama seluruh komponen bangsa. Selanjutnya akan menjelaskan komponen karakter yang baik. Pertama ada moral knowing atau pengetahuan tentang moral. Ada 6 unsur. Yang pertama kesadaran moral, yakni menggunakan kecerdasan untuk memilih sesuatu dengan nilai moral. Yang kedua, mengetahui nilai moral, yakni mengetahui dan menerapkan nilai moral seperti menghormati, tanggung jawab, dan toleransi. Yang ketiga, mengambil sudut pandang, yakni kemampuan untuk mengambil sudut pandang orang lain, seperti merasakan dan membayangkan apa yang orang lain rasakan. Penalaran moral, yakni pemahaman tentang arti moral. 5. Mengambil keputusan, mampu mengambil keputusan dan bertindak. 6. Pengetahuan tentang diri sendiri, yakni kemampuan mengevaluasi diri. Kedua, ada moral feeling atau perasaan tentang moral, dibagi menjadi 6. Yang pertama, hati nurani, dibagi menjadi 2 sisi. Kognitif, yakni mengetahui yang benar. Emosional, yakni kewajiban melaksanakan yang benar. 2. Harga diri, memiliki ukuran harga diri agar bisa jadi diri sendiri. 3. Empati, mampu mengenali dan memahami pada orang lain. 4. Mencintai kebaikan, menjadi benar terkait dengan hal baik. 5. Pengendalian diri, membuat seseorang perilaku sesuai etika. 6. Kerendahan hati, membuat seorang lebih terbuka pada diri maupun mengoreksi kesalahan orang lain. Ya, ada moral attention atau perubahan moral. Ada 3 unsur. Pertama, kompetensi, mampu untuk mengubah penilaian dan perasaan moral menjadi tindak moral tidak efektif. Kedua, keinginan, dibutuhkan untuk menjaga emosi, melihat, berpikir, serta bertahan dari tekanan dan godaan. 3. Kebiasaan, membiasakan baik dan menerapkan.